istilahnya gini kalau menurut saya ya. Jadi manusia itu apa ya? Manusia itu kan ada dua sisi. Ada dua sisi. Sisi kalau istilahnya itu sisi kemanusiaannya. Apa istilahnya? Basariahnya ya. Apa? Humanis. Anu. Ya, human-nya, human being ya. Jadi istilahnya itu human being, sisi kemanusiaannya. Kemudian yang kedua adalah sisi spiritnya. Jadi ada human being, ada spiritual being. Nah, ini sebenarnya kan satu apa ya, satu eksistensi ya, ya ini manusia. Tapi di situ ada sebuah perbedaan karakter antara sisi human being-nya, kemanusiaannya, sama sisi batiniahnya atau ruhaniahnya, spiritual being-nya. Nah, yang membedakan apa? Bahwa dua sisi ini masing-masing punya motor penggerak utama. Jadi istilahnya secara fisik ini ya motor penggerak utama kita adalah jantung. Kan itu dah, jantung. Nah, human being-nya ini, kemanusiaannya ini, jantungnya itu adalah kecemasan. Jantungnya adalah kecemasan. Tetapi spiritual being-nya, sisi ruhaniahnya, jantungnya adalah cinta. Nah, ini yang membedakan. Jadi tinggal gini, tinggal kita mencoba menyadari dulu. Oh iya, ini berarti aku yang dominan yang mana gitu. Kalau yang dominan adalah sisi kemanusiaan kita, sisi human being-nya, maka selama kita hidup, kita pasti akan dipenuhi oleh berbagai kecemasan. Kenapa? Karena merasa harus hidup, merasa harus bertahan hidup lebih tepatnya. Oh, bicaranya. Nah, ini yang sering lalai untuk diteliti gitu. Sering lalai untuk dalam arti gini. Semua motif dasar. Jadi ini ngomong niat ya, niat yang mendasar ini. Kita menjalani kehidupan itu niatnya apa? Itu yang sering lupa, sering tidak disadari. Saat ditenagai oleh kecemasan, maka niat atau motif dasar dalam menjalani kehidupan adalah sebatas dan sekedar bertahan hidup. Nah, jadi misalnya orang tua ya, orang tua. Katakanlah ini kan ya saya alami sendiri lah ya. Dari dulu saya kecil ini. Kudu sekolah gitu. Kudu sekolah. Gue apa sekolah gitu. Kan gitu tuh. Wah, aku pengen sok kerja. Boleh duit. Nah ini kan berarti motif dasarnya apa? Bertahan hidup. Kok aku tuh sekolah, kok pengen iso kerja pengen oleh duit. Duit untuk apa ya? Pengen bisa. Awal ya. Jadi seperti itu. Jadi motif dasarnya kan kayak apa sekolah? Kayak kerja kayak apa? Pengen oleh duit kayak apa? Ben iso mangan. Gini. Lah iya, kan berarti sebatas itu. Ya, sebatas itu. Jadi dalam hidup itu mengalami kecemasan. Kenapa? Persaingan begitu tinggi loh. Sekarang katakanlah kita di kota besar ya, kita lihat perkembangannya kayak gitu.
Sekarang di Surabaya saja sudah mulai kan, gedung-gedung yang dhuwur-dhuwur banget ya, apartemen, hotel, macam-macam. Mall-mall gak karu-karuan. Nah ini yang sering menimbulkan apa? Frustasi toh. Frustasi. Kenapa? Terutama bagi yang misalnya memang karena kita itu kan pahamnya saat ini kan paham materialisme, di mana uang ini memegang kendali. Sopo sing duwe duit ya kuwasa. Gitu. Makanya kenapa kok jadi pemimpin itu jadi rebutan? Coba, ono lah pilihan apa ya yang tidak rebutan, sing nyantai itu dah. Kalau tuh, mau salah gak usah anu lah di tingkat nek kene ya dadi ate ya males ya gak ono duwite istilahnya kan itu dadi RW gak males gak ono duwite ngurusi wong akeh malah. Katakanlah di level ini aja lah, di level kelurahan. Betapa lurah itu ini karena di kota kan nggak ada pemilihan ya. Kalau nang desa, kepala desa, kades, wah rame, modalnya akeh. Nang kutha ngene iki, nang kutha kabupaten ya pilihan wali kota, pilihan bupati, orang pilihan gubernur. Kenapa kok orang berebut menjadi pemimpin wilayah? Kok berebut masuk ke politik? Karena yang menguasai kekuasaan itu sama dengan menguasai ekonomi. Meskipun dia nggak punya usaha, tapi ya sih ngerti dia lah kayak gitu. Nah, bagi kita yang kemudian tidak menguasai akses ekonomi apapun, melihat perkembangan ini kan frustasi. Wong sugih tambah sugih gitu. Ini sekolah angel, golek gawean angel, golek duit angel. Buka usaha sithik wis direcoki wong akeh kan gitu tuh. Buka usaha anu lah aku dhisik nate ya. Buka apa namanya ya? Jasa pengetikan rental komputer nang Mulyorejo. Nyewa sak kotak 3x3 meter gitu. Iku tukang catet PDAM iku langsung ngundakno tarif iku. Kan ada golongan ya, golongan gitu. Kan ada golongan kok PDAM itu. Iku langsung ngundak tarif bisnis kurang ajar lho. Iki apa dheweke iki golek duit iki batine piro gitu lho. Gitu. Itu wes duit ra lah ya. Nanti belum yang sudah buka toko, wis mesti ono ae. Dan sing iso iya mereka yang sebenarnya sudah digaji oleh sudah digaji karena dia menjadi penyelenggara negara kan yes. Non saya kadang yang mewangkel kalau gitu. Gini golek duit dewe, gak ngerepoti pemerintah tapi dipajaki macam-macam itu. Kok turung sing ono organisasi ormase kan. Padha ae ta. Ayo coba. Iya, ono ormase apa-apa. Saiki katakanlah yang buka usaha kontraktor, buka usaha apa. Di situ pasti ada asosiasi toh. Itu ono asosiasi. Terus asosiasi ki jane kanggo apa toh? Apa untuk menyejahterakan anggotanya? Iya ora. Macet iyo. Lah iya, Mas. Aku dhisik nanti nang kontraktor iki ngono ono. Sampai organisasi apa? Ini misalnya kontraktor itu ya kan ada organisasi jasa konstruksi gitu. Itu sampai ada 2. Yang 2 ini pecah. Lu kan iya lucu loh. Gara-gara rebutan jadi pemimpin ini. Kenapa? Sumber duit kok. Lah anggota dengan karek sertifikasi ayo melu gitu lah. Apa gak bayar gitu lah. Terus ini kan orang-orang kuat yang punya masa banyak. Akhirnya ada proyek katakanlah tingkat provinsi ya dum-dum loh. Deal-dealan sama DPR-nya sama ini ya siki gawe iki kok tender ya tender-tenderan ono wis ngono iku lah. Ya, jadi ya, suasananya kayak gitu. Suasana kayak gitu, sudah pokoknya VVV macam-macam. Nah ini kenapa kok seperti itu? Karena wedi mati gak iso mangan. Lha kan ngono toh. Cik anu nih menungso gitu loh. Gitu loh. Itu karena dia lupa bahwa dalam diri kita itu ada sisi ruhaniahnya, sisi spiritualnya.
Dan dia cuma mengeksplor sisi kemanusiaan, sisi manusianya, sisi materialnya, gitu. Jantungnya kecemasan. Nah, kenapa kok misalnya ini nuwun sewu? Kenapa kok di dalam apa namanya misalnya ya, zaman aku biyen sih saiki enggak sih. Ono opo-opo misalnya ya katakanlah saya tidak mendeskripsikan tidak zaman dulu apa ono bal-balan. Wah kan metu kabeh. Wis awur-awuran toh. Nang dalan ya gak nganggo apa? Helm. Kenapa mereka berani? Itu kan pelampiasan dari frustasi. Jadi karena merasa kalah secara ekonomi, secara pendidikan, secara iki kan diam-diam ada dendam. Makanya ndelok wong sirik atine lho. Mangkel. Coba kita teliti diri kita sendiri. Kita di jalan ya katakanlah. Ndelok wong sugih, mobil apik ngono, ada rasa mangkel enggak? Itu diteliti gitu. Apalagi ada sentimen etnis gitu. Nah, itu diteliti. Kalau itu ada setitik saja lagi, berarti kita terserap dalam paham materialisme. Diam-diam kita membenci karena kita merasa kalah, tidak mampu bersaing. Ngono. Tuh iya, gue kok mangkel kurang ajar ya berarti pikiran gue gitu. Gitu loh. Terus akhirnya untuk menutupi itu makanya kan merasa kalah, merasa sedih, merasa apa namanya, merasa menjadi korban itu kan gak enak. Jadi menutupinya dengan kemarahan, senggol bacok. Nah, gitu. Gitu, senggol bacok. Atau berlindung di balik agama. Ini yang akhirnya melemahkan kita. Contohnya apa? Kono masih suka kan gak Islam. Wah, kan lah. Jadi kan ya rotok gak pas itu loh. Coba kan banyak itu kan itu. Aku masih kira ini yang penting Islam kan gue mlebu swarga lah kan lah. Lah kan, iya kan. Coba. Iya kan gitu tuh. Berlindung di balik itu gitu loh. Akhirnya kan menjustifikasi yang di luar bahwa seakan-akan itu prestasi itu tidak ada gunanya kalau tidak Islam, kalau tidak Muslim gitu loh. Itu kan cara berpikir yang keliru. Jane kan nggak usah ngono. Jane kan kita, berarti aku nek Muslim itu kudu sugih, kudu pinter lah kan ngono. Ini, iya dah. Lagi kan enggak. Oh, ngono ahli ngene. Percuma ngono. Percuma lah gitu loh. Ini kan kurang ajar gitu loh. Kurang ajarnya pikiran kita, saat kita gitu. Padahal hal-hal yang kecil aja itu kita enggak sadar. Coba misalnya nang masjid ono acara pengajian tau. Ono suguhane. Begitu mulai masjid resik apa enggak? Apa nyagerno marbote sing resik-resik. Lah ini nang di ajarane kebersihan apa istilahnya? Anak tepatu minal iman ketiku ngono dhisik. Lah kan mesti tanggung jawab pribadi to. Oh, dia wangi to. Sekedar ngeringkes, cari tempat sampah, masukkan wis beres. Lagi prihatin Mas nek nang Masjid Al Akbar iki. Isuk iki. Wih, itu gak karo-karuan. Ono wong olahraga macam-macam ya toh. Nunut nang toilete, waduh. Iki wong Islam kok kemprok kayak gitu. Ono acara kok ya sampahnya berceceran. Nah, gitu loh. Terus ngomong nunjuk orang luar, orang barat misalnya itu kan sangat-sangat detail, sangat-sangat rapi, bersih ya. Cuma mati mlebu neraka lek kan iki gitu. Lek kan itu gitu loh. Itu karena kita minder. Kita tidak siap bersaing, kita tidak siap menghadapi dunia sehingga kita seakan-akan berlindung di balik agama. Mestinya kan nggak ngono. Loh, aku ternyata muslim loh. Wih, berarti aku kudu pinter toh, kudu sugih toh. Lah kan ngono lho. Wis sinau, kudu tertib, kudu detail, kudu ngono lho. Jadi pionir, jadi apa? Suri toladan. Lah saiki orang luar melihat kita sing didelok apane? Gegerane, paham-paham sing lucu-lucu ya istilahnya gak kan berarti Islam kan terbelakang Islam kan isin-isin itu. Dan mereka ngomong bahwa
iki jarene Gusti Allah lho, Gusti Allah gondelmu gitu. Namanya agama itu kan kita berusaha mendekati kebenaran. Jalan untuk mendekati, tapi bukan kebenaran itu sendiri, Bang. Itu kan penafsiran terhadap kebenarannya Allah kan. Coba Quran itu kan makanya kan kita diwanti-wanti. Tidak bisa kalau kita cuma membaca dari terjemahannya atau kan dari ini kan harus. Nah itu kenapa? Karena itu tadi kita sebatas ahli tafsir pun sebatas menafsirkan gitu. Tapi hakikatnya kaya apa kan yo tidak ngerti. Makanya agama, ilmu itu sebuah jalan untuk mendekati kebenaran biar tidak terlalu bias gitu. Nah, kan itu. Jadi kembali lagi ke tadi bahwa saat kita terserap dalam materialnya diri kita, kemanusiaan kita gitu, jasad itu, maka kita akan selalu diliputi oleh kecemasan. Selalu akan diliputi oleh kecemasan. Kenapa kok seperti itu? Nah, ini ada hubungannya dengan hasil riset ya. Saya Paul aku lali jenenge sapa ya. Paul D. McLean itu dia menuliskan dalam bukunya Triune Brain and Evolution itu dia itu meneliti bahwa manusia itu otaknya itu terdiri dari 3 bagian. 3 bagian dan ini memang ada hubungannya. Bagian yang paling kecil, jadi kalau misalnya ini kepala, ini batang otak gitu ya. Bagian terdalam itu ada namanya amigdala, otak reptil. Nah, otak reptil ini fungsinya untuk reaksi. Jadi otak reptil itu namanya reptil ya. Makanya disebut otak reptil itu. Jadi reptil itu kan ganas gitu ya. Jadi otak reptil ini fungsinya untuk survival. Bertahan hidup. Survival bertahan hidup. Jadi dia cuma ngurusi masalah hasrat diri untuk bertahan hidup. Jadi apa? Makan, tidur, nge-seks. Isiku tok, sebatas itu tok. Jadi makanya kalau kita terserap pada itu ya siki gaweane menungso ya siki kalau enggak eling. Mangan jaluk sing enak. Mangan, tidur, nge-seks. Itu karena apa? Untuk ini untuk survival, untuk mempertahankan kehidupannya. Kemudian di lapisan kedua itu ada namanya sistem limbik. Jadi setelah reptil, sistem limbik. Sistem limbik ini bertanggung jawab untuk respon emosi, perasaan. Nah, itu. Respon emosi, perasaan. Jadi ini sistem limbik itu mengatur emosi. Kemudian yang ketiga, lapisan yang terluar itu baru namanya neokorteks. Neokorteks ini adalah bertanggung jawab untuk penalaran. Jadi sing iso mikir iki jane ya neokorteks iki. Nah, ini yang kemudian cocok kalau kita kaitkan dengan apa? Dengan kecemasan ini tadi. Kenapa kok orang yang terluka mulai kecil? Luka itu kan banyak ya. Terluka secara kejiwaan, ada trauma. Ya. Itu biasanya dia sering mendapatkan kekerasan, baik fisik maupun non fisik. Non fisik berarti verbal kan, sering diseneni, dibully, kekerasan fisik macam-macam. Dan kalau keluarganya ada perpecahan, ya, orang tuanya macam-macam lah, itu dia pernah mengalami pelecehan dan macam-macam, itu kan masih terluka.
itu jarang bisa mikir, tidak bisa mikir. Makanya kan gini, saya kalau melihat bahwa apa itu eh, orang-orang yang cenderung radikal, dalam arti gini, dalam arti radikal itu dalam arti gini, dalam arti mudah disumet, istilah sumbu pendek itu ya, sumbu pendek ya. Itu coba perhatikan di daerah mana yang banyak. Itu biasanya di daerah-daerah minus. Jawa Barat di daerah minus itu mewakil. Secara ekonomi. Coba lah diteliti nanti kalau lihat berita-berita itu. Biasanya kok mesti cocok daerah gini. Ada apa di daerah itu? Lihat tingkat pendapatan pendapatan istilahnya kalau pendapatan domestiknya. Rata-rata pendapatan di situ berapa gitu ya. Terus orang-orang yang jadi pengantin istilahnya kan itu ya. Nah, ini kayak opo. Kalau mereka digerakkan untuk demo seperti apa? Ini rata-rata di daerah minus. Kenapa daerah minus? Karena daerah minus itu kan urusannya nggak iso. Saya katakan mereka nggak bisa mikir karena urusannya urusan perut, survive toh. Bicaranya golek duit iso mangan, sudah sebatas itu. Sehingga apa? Kalau kita lihat secara fungsi otaknya, yang aktif otak reptil terus. Jadi otak reptil kalau aktif itu mekanisme cuman 3, pada dasarnya 2, fight atau flight. Fight itu tarung, flight itu melarikan diri. Ada lagi 1 freeze, bersiku wis meneng ae gak lapo-lapo. Itu saya ngamati dulu, saya punya waktu saya zaman SMP, saya punya pelatih silat. Rumahnya daerah Demak ya. Wonge is berangasan golek perkara ana iso silat ya toh. Wis gak duwe wedi ya. Saya pernah waktu itu dia usianya sudah di atas saya kan, aku di SMP di situ. Kak jok ngobrol kan, aku dalam rangka mengamati, biar wis dadi pengamat. Terus dia cerita dia itu kan sekolah waktu itu di STM gitu ya, kemudian dia itu kerja parkir gitu, terus parkir ya. Maka kehidupannya keras, makanya dia bilang, duit 500 saya gak belani bacoan, duit 500 ya dibelani bacoan. Makanya dia gak kenapa keras, karena ya itu tadi cuman fight atau flight. Oh ngono ya, makanya kenapa kok kalau saya melihat ada sesuatu itu kok sampai dibelani ngono ya, jane sing diberapa, padahal kan masalahnya remeh, goro-goro duit 1.500 iso bacoan. Ya karena itu tadi gak iso mikir, karena itu duit segitu itu berharga gitu. Fight gitu. Makanya orang-orang yang seperti itu akan mudah dihasut, akan mudah dipengaruhi budal-budal, apalagi dalam tanda kutip atas nama agama. Sentimen agama muncul, wah budal-budal gak duwe wedi gitu. Kan mikirnya gini, wis gak apa-apa aku urip susah, pokoknya aku mlebu swarga. Lah kan ngono kan. Kan ini rada aneh kan lagi bagi gini. Jadi agama sekali lagi dipakai tameng, dipakai topeng. Pokoknya dijanjikno surga. Nah kan sama aja sekarang. Kalau kita mencari surga kan ini berarti otak reptil kita. Karena kita membayangkan surga kenikmatan. Dan yang menjadi tujuan surga. Ini berarti sing aktif apa? Paham materialisme kita loh. Wong surga itu makhluk Gusti Allah kok. Iya kan udah tuh. Mosok kene gak kepengin ketemu Gusti Allah kok. Kita ya. Dan itu yang menjadi motif dasar kita beribadah loh. Ojo. Itu kita. Aku sembahyang bersebar ya dia. Jadi kan iki mau otak reptil gitu loh. Kan lho.
Apa kon kok sembayang? Ya nek gak sembayang aku mlebu neraka lho kan padha ae to. Kecemasan ini. Ini ibadah yang dimotif dasari oleh kecemasan tuh. Karena pahamnya paham material. Masih takut akan ketidaknyamanan. Gitu. Dan masih mengharapkan kenyamanan. Kenyamanan apa? Kenyamanan ini loh. Lahiriah. Ya toh? Wow, makanya kan ono kapan hari itu ono sing beberapa tahun yang lalu ya aku wedek-wedek gitu. Aku meso terus terang ya. Surabaya ini mau jangkrik ustad kok cuangkem ya karu-karuan. Di TV nasional loh. Wah nanti kalau kita jenom hari, kita masuk surga pesta seks di sana loh. Iki gak kena iki sinau nang ndi ngono lho. Dan itu tampil loh di TV nasional ya. Nah, makanya kan untuk ustad artis itu kan yes ngawur-ngawur lah ya. Kayak kemarin yang baru viral kemarin ya yang KDRT masalah KDRT kan aku ya lagi iki opo-opoan tambahan itu kan malah aduh Islam itu jadi kayak ada isin aku karena aku isin aku tapi wong Islam itu isin aku aneh tapi tidak apa-apa aja dunia gue isin gue dengan itu gak ono gak rame gitu ya itu seperti itu jadi mereka sudah persaingannya tinggi, kemudian untuk merasa terpuruk itu tidak enak, merasa sedih itu tidak enak, merasa malu itu tidak enak, merasa bersalah itu tidak enak. Maka semuanya ditutupi oleh marah. Coba nanti kak, misalnya nang dalan lah ya, nang dalan kan pakai wong sing hae. Wis salah, tapi nek dilingno getak disian ngamuk disian. Ngomong tuh diseneni, kak seneni disik gitu. Itu kenapa? Ya itu tadi. Itu banyak. Itu makanya tadi saya sebut itu di daerah yang minus. Tapi sebaliknya juga bahwa yang sangat gampang juga dicuci otak itu adalah kaum terpelajar. Iya. Sarjana S1, S2, S3. Sangat gampang. Coba pernah baca beritanya enggak? Moro-moro hilang tiba-tiba melok gerakan apa? Dia apa wis gak karo keluargane kan itu. Karena masuk ke dalam gerakan ini. Mbok itu K9, mbok DITII, mbok apa ya yang nganu khilafah. Karena mereka kan mainnya logika. Ya, istilahnya wong arek pondok itu apa? Nek logika ilmu logika itu mantek. Ya. Mainnya logika, main filsafat. Jadi untuk menggiring itu sudah ada tahapannya. Pertemuan pertama bahasa posik gitu. Pertemuan kedua sehingga peserta itu loh ya ternyata aku salah ya ternyata ya itu akhirnya masuk jeder. Nah begitu masuk apa makanya kenapa kok mereka bisa tega ninggalno ibu gitu ya ninggalno keluarganya karena sudah tidak sepaham itu yang bener keluargaku ini berarti cek apa istilahnya mereka tuh ngomong cek jahiliyah atau apa gitu. Ini kenapa ya karena menungsoiku pinter nalar sehingga dia juga pakai ilmu logika ini untuk mengarahkan masuknya seseorang sehingga tadi kan reptil limbik emosi tuh, neokorteks. Nah kalau orang-orang yang terpelajar gini langsung diambil neokorteksnya limbiknya emosinya di bypass makanya mereka karo wong tuane tega loh seakan-akan ono apa gak rasa toh karena di bypass logikanya terus saiki kenapa kok misalnya ya duwe konco yang mlebu pendidikan militer ya katakanlah zaman dulu kan apa akabri ya gitu kan apa TNI sama Polri masih satu akabri ya. Kenapa keluar dari pendidikan seperti itu pola pikirnya bisa sama terus? Iki ya bener juga ya karena nek sejo kan ya bahaya tau ngurusi
Tapi pola pikirnya bisa sama, caranya berpikir bisa sama. Kenapa? Karena ini juga kuncinya itu tidak diberi kesempatan berpikir. Coba, wah koncoku dhewe akeh sing ngono, tak amati. Oh iya. Jadi di kelas ya, apa materi, kemudian fisik, kemudian apa ibadah kan dijamin, makan aja dijamin. Mau menuju ke tempat makan, lari, makan, oh, sudah, menit. Jadi kegiatan tuh penuh, istirahat langsung tidur. Pagi apel, bangun lagi, jadi nggak sempat mikir. Jadi dimasukin terus, jeder. Ya podo akhirnya metu ya seragam, nggak bisa mikir kecuali yang sudah dimasukkan itu tadi. Nah itu. Ya, jadi itu kalau jantungnya kecemasan sampai kapanpun itu seperti itu. Nah beda kalau kita menyadari loh ternyata aku tutup material kok. Makanya gini, seluruh apa ya istilahnya, seluruh pencerahan atau apapun ya itu cuma satu, saat kita bisa menjawab who am I gitu. Kulo niki sinten, aku iki sapa, itu wis beres. Nah masalahnya kan ini kita nggak pernah meneliti gitu. Kemarin kan apa namanya, itu makalah sapa ya, Sadina Ali nek gak salah ya, man arafa nafsahu ya faqad arafa rabbahu ya. Sapa wong sing apa, siapa yang mengenali dirinya akan mengenali Tuhan ya kan. Lah kene ngenali awake dhewe gak barbar, gak ngerti-ngerti jadi aku iki sapa. Lah itu nanti pembahasan panjang lagi, tapi intinya kan gitu. Nah paling tidak kita tahu ternyata aku no aspek ruhaniyahnya loh. Nah aspek ruhaniyahnya ini jantungnya adalah cinta. Kalau cinta itu bertumbuh. Kalau cinta itu bertumbuh. Jadi apapun motivasinya adalah cinta. Karena cinta. Karena apa? Ya terus dia lagi nyiptakno dunia ini mergo cinta. Mergo welas asihnya. Karena cintanya. Jadi tumbuh itu cinta. Jadi cinta itu sebuah kesadaran spiritual. Cinta itu sebuah kesadaran spiritual. Untuk apa? Untuk apa namanya? Untuk cinta itu sebuah kesadaran spiritual yang apa ya? Ines cinta itu tidak ada pemisahan. Jadi inti dari cinta itu tidak ada keterpisahan. Yang terpisah itu kan jarak. Tapi kalau sudah cinta, itu memandang apapun ya, bukan sesuatu yang terpisah, tapi menjadi bagian dari dirinya. Itu cinta. Terus gak terpisah. Nah ini makanya kalau tadi misalnya kenapa kok cenderung apa namanya, cenderung Gusti Allah disuruh nuruti kemauan kita, ya karena kita selalu diisi dengan kesemas-kemasan. Wedi gak iso mangan, wedi gak iso urip, wedi gak iso ngene, wedi gak iso nyenengno anak bojo, wedi ngene, sehingga apa? Kita setiap saat di ngoyo, force. Tidak ada kepasrahan di situ. Tidak ada kerelaan di situ. Maka penting memang kita harus mulai menggali sebuah pengetahuan, sebuah pemahaman, dan sekaligus sebuah pengalaman secara subjektif tentang sejatinya kita itu siapa toh gitu. Nah, kalau kita sudah paham itu, aku iso ayo sehingga apapun yang terjadi itu tidak akan kisruh atine, ayem. Tapi ayam itu bukan berarti terus menengai gak lapo-lapo, tidak. Tetapi apapun yang dialami sing nang jero iki tetep ayem.
Kalau kita sudah menyadari sisi rohania kita, maka yang kita lakukan, motif dasarnya bukan lagi untuk pencapaian-pencapaian, bukan lagi untuk prestasi-prestasi, tetapi adalah sebagai sebuah persembahan. Nah, itu bedanya. Jadi yang dilakukan sama, aktivitasnya sama, tapi motif dasarnya yang sudah mengalami evolusi. Kalau yang semula kita terserap dalam jasad kita, sisi kemanusiaan, human being kita, ya, maka motif dasarnya mesti bertahan hidup. Bertahan hidup. Kerja kayak apa? Ya, bertahan hidup. Ilmu kayak apa? Bertahan hidup. Ini kayak apa? Bertahan hidup. Jadi di situ kita memandang siapapun sebagai pesaing kita. Tapi kalau kita sudah mulai menyadari sisi rohani, ya, maka jantungnya adalah cinta. Sehingga apapun yang kita lakukan, itu motifnya adalah motif persembahan.